Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku? Apa kabar wahai hati yang sedang diuji? Apa kabar wahai jiwa-jiwa yang memikul beban yang tak selalu bisa diceritakan? Jika hari-harimu terasa berat, jika langkahmu terasa lambat, jika dadamu penuh sesak namun tak tahu harus mengadu kepada siapa, maka dengarkanlah video ini. Tarik nafas pelan-pelan, lepaskan perlahan-lahan, izinkan dirimu diam sejenak, menghilang dari hiruk-pikuk dunia, dan izinkan kalimat ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Bayangkanlah sekarang, seolah-olah ada hujan yang turun perlahan, menyentuh tanah yang gersang dalam dirimu, menyirami hatimu yang telah lama kering dari harapan. Dan dari tetes-tetes itulah mulai tumbuh benih keyakinan baru, bahwa semua ini akan baik-baik saja. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap luka batin yang engkau pendam, setiap tangis dalam sujud yang tak didengar manusia, setiap keluh di malam yang sunyi, semuanya tidak akan sia-sia. Allah mendengarnya, Allah melihatnya, dan Allah sedang merancang sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang engkau minta. Izinkan saya membisikkan kabar yang pasti, bahwa tidak ada masalah yang kekal, tidak ada duka yang tak berujung, tidak ada beban yang Allah biarkan menindihmu selamanya. Semuanya akan selesai dengan izin Allah, dengan sabarmu, dengan zikir dan amalmu yang engkau jaga dalam diam. Ingatlah, setiap malam yang pekat pasti akan berganti fajar. Setiap gelap yang menyiksa pasti akan diganti oleh cahaya. Begitu pula dengan ujianmu. Allah tidak akan membiarkanmu terus terluka. Akan tiba waktunya ketika engkau menoleh ke belakang dan tersenyum, karena semua yang pernah menyakitimu telah menjadi jalan bagi kebaikan yang tidak pernah engkau duga. Kini tenangkan hatimu, lembutkan jiwamu, dan yakinkan dirimu bahwa kebaikan sedang dalam perjalanan. Ia akan datang pelan-pelan, melewati amal-amal yang engkau lakukan, melewati doa-doa yang engkau panjatkan, melewati keyakinan yang kau jaga erat di dalam dada. Pertolongan Allah itu pasti datang, bukan hayalan, bukan sekedar harapan kosong, tapi janji dari zat yang tak pernah ingkar janji. Jika engkau masih merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Fa inni qoribun, sesungguhnya aku dekat. Dan sekarang mari kita lanjutkan bersama menuju amalan yang bisa menjadi jembatan dari ujian menuju keberkahan, dari sempitnya rizki menuju kelapangan, dari air mata menuju senyuman yang ikhlas. Dan hari ini saya ingin mengajakmu untuk mengamalkan sesuatu yang ringan tapi luar biasa. Amalan ini disebut oleh guru-guru kami sebagai ijazah gunung harta. Kenapa disebut demikian? Karena jika engkau mengamalkannya dengan niat yang tulus, dengan konsistensi, dan dengan hati yang penuh keyakinan, maka rizkimu yang awalnya sempit, insya Allah akan dilapangkan. Yang semula sedikit akan bertambah, dan terus bertambah hingga menumpuk seperti gunung. Tapi bukan hanya rizki dalam bentuk materi, hati yang sempit akan menjadi lapang, pikiran yang kusut akan menjadi jernih, hidup yang lelah akan dipenuhi semangat dan cahaya harapan. Tenangkan hatimu sejenak, tarik napas pelan-pelan, lepaskan napas itu. Rasakan getaran dalam hatimu saat nama Allah disebut. Biarkan tubuhmu larut dalam zikir, biarkan jiwamu diselimuti oleh kehangatan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang, bahwa pertolongan Allah amat sangat dekat. Inilah amalan ijazah gunung harta.
Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan ini sangat ringan, tidak memberatkan, tidak memaksamu untuk bangun tengah malam atau melakukan sesuatu yang sulit. Cukup engkau amalkan setelah sholat fardu, di waktu-waktu biasa, dalam kondisi hati yang tenang. Dan insya Allah hasilnya luar biasa. Seperti ini cara melakukannya. Langkah-langkahnya akan saya sebutkan secara urut dan jelas. Maka tenangkan dirimu, simak dengan perlahan-lahan. Siapkan alat tulisnya untuk mencatatnya. Yang pertama, setelah melakukan sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah, bacalah istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Baca sebanyak 3 kali. Artinya apa? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sahabat-sahabatku, saat engkau membaca istighfar ini, seluruh dosa, kecil maupun besar, semuanya berguguran. Hati yang keras mulai melunak. Jalan rizki yang tertutup mulai terbuka. Kemudian yang kedua, bacalah sholawat fatih. Sholawat fatih artinya sholawat pembuka. Baca sebanyak 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baca 11 kali. Artinya apa dari sholawat ini? Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sang pembuka bagi segala yang terkunci, penutup para nabi yang telah lalu, penolong kebenaran dengan kebenaran, dan pembimbing ke jalanmu yang lurus. Juga limpahkanlah rahmat kepada keluarganya, sesuai dengan derajat dan kemuliaannya yang agung. Baca berapa kali tadi? Baca 11 kali. Sholawat ini seperti kunci dari langit. Ia akan membuka pintu-pintu langit yang tertutup, membuka pintu rizki, membuka pintu kemudahan, membuka jalan keluar dari setiap masalah yang menyesakkan dada. Kemudian yang ketiga, doakan kedua orang tuamu, walaupun mereka masih ada ataupun sudah tiada. Doanya bagaimana? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku saat aku masih kecil. Baca doa kedua orang tua ini sebanyak 7 kali. Baca dari hati yang paling dalam, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan banyak pintu rizki yang tertutup hanya karena kita lupa mendoakan orang tua. Kemudian sahabat-sahabatku, yang keempat, zikirkan dengan penuh keyakinan. Bagaimana bacaan zikirnya? Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Wahai Allah, wahai Zat yang maha memberi rizki,
wahai zat yang maha pemberi karunia. Baca ini sebanyak 33 kali. Ya, baca sebanyak 33 kali. Jika mampu, baca 100 kali. Jangan dijadikan sebagai beban. Hitunglah sebagai tabungan di langit. Setiap zikir yang engkau lafalkan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang luar biasa. Bentuknya macam-macam, seperti pekerjaan baru, pelanggan baru, peluang usaha yang baru, pertolongan dalam bentuk yang tak terduga, rizki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, tutuplah amalan itu tadi dengan doa penutup. Bagaimana doanya? Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Atau bisa disambung. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Dengan doa ini, engkau sedang memohon agar Allah mencukupimu dengan rizki yang halal. Engkau sedang membangun pagar perlindungan, agar tidak bergantung pada makhluk, agar tidak bergantung pada sesuatu yang haram, supaya hidupmu hanya bergantung kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Ya, jadi itu tadi ada 5 amalan, diamalkan setelah sholat fardu, atau setelah sholat sunnah, atau juga dalam waktu-waktu yang luang. Caranya, pastikan Anda dalam posisi yang suci, menutup aurat, kemudian tarik nafas dulu pelan-pelan, ditahan, kemudian keluarkan dengan pelan-pelan. Kira-kira 4 detik ya, 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan, 4 detik keluarkan, sampai hati kita menjadi tenang. Baiklah sahabat-sahabatku, para hati yang sedang diuji. Tak apa jika saat ini engkau belum melihat perubahan. Karena seperti benih yang disirami tiap hari, ia tidak langsung tumbuh. Tapi yakinlah, Allah sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Dan dengan amalan ini, engkau sedang mengetuk-ngetuk pintu langit. Sebentar lagi, pintu itu akan terbuka. Dan jika suatu hari kelak, rizkimu mulai bertambah, hidupmu mulai lapang, jangan lupa berbagi. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena justru dengan bersedekah, kekayaan akan datang menyusul. Berbagilah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada siapapun yang membutuhkan. Karena setiap rizki yang kau keluarkan di jalan Allah, akan Allah kembalikan lipat ganda dalam bentuk yang lebih sempurna. Sahabat-sahabatku, hidup bukan tentang berapa lama kita menunggu jawaban, tapi tentang bagaimana kita tetap melangkah dengan keyakinan. Maka teruslah melangkah, teruslah berharap, teruslah berzikir, dan percayalah pertolongan Allah pasti akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.